Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resisa Sofiana Nabila. Di sini saya akan menyajikan biografi tentang Antonio Meucci. Nama lengkapnya Antonio Santi Giuseppe Meucci. Lahir pada 13 April 1808. Beliau adalah seorang penemu kebangsaan Italia yang penemuannya merupakan alat komunikasi modern yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di zaman kita sekarang, yaitu telepon. Umumnya, penemu telepon itu yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah Alexander Graham Bell. Tetapi sepertinya sejarah sedikit ditulis ulang oleh imigran dari Firenze, Antonio Meucci, yang telah menciptakan telepon pada tahun 1849 dan mematenkan hasil karyanya pada tahun 1871. Latar belakang Antonio Meucci adalah beliau lahir di San Frediano, Firenze pada tahun 1808. Beliau adalah lulusan dari Akademi Kesenian Firenze, lalu bekerja di Teatro della Pergola dan menikah. Sampai pada tahun 1835, beliau ditawari pekerjaan di Teatro Tacon in Havana, Kuba, dan bermigrasi di sana bersama istrinya. Pada waktu senggangnya, Antonio suka sekali melakukan penyidikan terhadap sesuatu dan menciptakan barang-barang baru tanpa putus asa. Beliau telah mengembangkan cara menggunakan setrum listrik untuk menyembuhkan penyakit, dan beliau juga sempat populer karena itu. Lalu penemuan telepon. Pada tahun 1850, beliau pindah ke Staten Island, New York. Nah, pada saat itu beliau jatuh miskin, tetapi masih terus menyempurnakan alat yang telah diciptakannya, yaitu telepon modern. Dikarenakan ia sakit keras dan perekonomian yang sulit karena sehabis pindah, karena perusahaan beliau yang sempat beliau kerja di sana itu mengalami kecelakaan, yaitu kebakaran, dan tempatnya habis terbakar. Nah, saat beliau sakit, istrinya terpaksa menjual beberapa alat-alat ciptaannya sehingga bisa mengobati biaya penyembuhan beliau. Setelah sembuh, Antonio bekerja keras siang dan malam untuk kembali menciptakan alat-alat yang sempat dijual oleh istrinya dan juga beberapa alat-alat yang baru. Nah, disebabkan tak cukup uang untuk membayar paten telepon, beliau harus membayar paten sementara yang berlaku untuk setahun dan harus diperpanjang di tahun selanjutnya. Antonio mencoba untuk mendemonstrasikan potensi telegraf berbicara atau telepon ini, serta membawa model dan segala keterangannya pada wakil ketua perusahaan telegraf Western Union, yaitu Edward Bigran. Nah, setiap beliau ingin bertemu dengan Edward Bigran, beliau ini tidak bisa bertemu dikarenakan sibuk dan tidak ada waktu. Jadi Antonio belum sempat berbicara dengan Edward Bigran sampai 2 tahun kemudian, saat Antonio meminta kembali semua materi telepon dari perusahaan Western Union itu, ternyata perusahaan bilang bahwa barang milik Antonio itu hilang. Lalu pada tahun 1876 muncul nama Alexander Graham Bell yang menyandang nama sebagai penemu telepon. Setelah Antonio mengetahuinya, ia memanggil seorang pengacara untuk protes ke kantor paten Amerika Serikat di Washington. Namun, beliau kalah dalam kasus ini. Setelah adanya permusuhan antara Alexander Graham Bell dengan perusahaan Western Union dan juga Antonio, baru terungkap bahwa Alexander Graham Bell sebelumnya telah menyetujui membayar 20% keuntungan komersial atas penemuannya milik Antonio selama 17 tahun kepada Western Union. Nah, setelah pindah tadi di kota itu, Antonio melanjutkan pekerjaan utamanya sebagai teknisi bersama dengan komunitas opera Italia. Sementara di rumahnya ada ruang bawah tanah untuk menciptakan barang-barang penemuan lainnya, dan juga ada laboratorium sederhana. Beberapa penemuan miliknya adalah formula untuk membuat lilin parafin, lampu minyak tanpa cerobong kaca, minuman bersoda, hingga pembuatan kertas dari serat kayu. Antonio diketahui sempat menampung Giuseppe Garibaldi, seorang pemimpin pejuang kemerdekaan Italia, di rumahnya beberapa saat. Selama masa hidupnya,
Antonio kerap mendesain dan menciptakan berbagai macam penemuan hingga akhirnya beliau wafat pada usia 81 tahun tanggal 18 Oktober 1889 karena sakit. Keistimewaan beliau adalah bisa menciptakan barang yang berguna sampai ke zaman kita sekarang, yaitu adalah telepon modern. Lalu teladan yang bisa kita ambil dari beliau adalah penantian yang panjang dengan perjuangan yang keras akan menghasilkan hasil yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.